Baik, Bapak Ibu semua, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, izinkan saya mengawalinya dengan sebuah pantun. Berpindah kita ke ibu kota baru, Nusantara baru, Indonesia maju. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semua, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Baik Bapak Ibu semua, pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai Kota Cerdas Nusantara yang tagline-nya adalah Livable and Lovable City. Nah, deskripsi pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah kita akan sama-sama membahas tentang implementasi Smart City di Ibu Kota Nusantara atau yang selanjutnya akan disebut dengan Kota Cerdas Nusantara atau KCN. Ini adalah learning journey-nya Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan mempelajari kerangka konseptual IKN, kemudian aspek utama pembangunan Kota Cerdas Nusantara, solusi inovatif Kota Cerdas Nusantara, serta teknologi dalam Kota Cerdas Nusantara. Nah, tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari materi ini, diharapkan Bapak Ibu mampu memahami konsep Kota Cerdas Nusantara dan implementasinya. Nah, di sini terlihat sebuah gambar ya Bapak Ibu ya, dengan tagline From DKI Jakarta to Ibu Kota Nusantara. Di sini terlihat ada perbedaan landmark yang sangat mencolok ya, antara sebelumnya adalah di Monas, kemudian di Ibu Kota Nusantara ada Istana Presiden yang sangat megah ini. Nah, ini semoga bisa membangkitkan semangat dan optimisme Bapak Ibu semua ya dalam menyongsong masa depan kita di Ibu Kota Nusantara. Nah, kemudian ada juga tagline-nya Nusantara, kota kelas dunia untuk semua. Nah, kira-kira kenapa bisa menjadi kota kelas dunia dan mengapa itu untuk semua? Ini yang akan kita pelajari lebih lanjut, Bapak Ibu. Jadi, dalam implementasi Kota Cerdas Nusantara ada 3 lapisan, Bapak Ibu. Yang pertama adalah aplikasi, kemudian ada infrastruktur aktif, dan juga ada infrastruktur pasif atau infrastruktur fisik. Nah, kemudian 3 lapisan tersebut terbagi lagi menjadi 6 domain aplikasi yang turunannya adalah 21 subdomain serta 67 smart features yang nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Nah, kemudian selain itu tadi ada juga 3 komponen utama yang berperan dalam pembangunan Kota Cerdas Nusantara, Bapak Ibu. Yang pertama adalah software untuk mengelola data dan informasi. Kemudian ada juga hardware, dalam hal ini adalah infrastruktur fisik. Setelah yang terakhir adalah brainware. Nah, ini adalah harapannya adalah kita mampu menjadi brainware, yaitu orang-orang yang mengendalikan dan mengelola sistem. Nah, ketiga komponen ini diterapkan nih dalam seluruh domain Kota Cerdas Nusantara, Bapak Ibu. Nah, bagaimana sih konsep kota cerdas itu? Jadi kota cerdas adalah tidak hanya sebuah kota ya Bapak Ibu ya. Ini adalah pendekatan untuk merencanakan dan mengelola kota dengan memanfaatkan teknologi terkini. Nah, penerapan kota cerdas ini melibatkan penggunaan teknologi informasi, pengelolaan data, serta teknologi digital untuk membuat kota lebih efisien, inovatif, dan juga berkelanjutan. Nah, ini adalah 6 domain tata cerdas Nusantara, Bapak Ibu. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut ya, masing-masing domainnya. Tapi di sini terlihat bahwa hardware, software, dan brainware itu berperan di semua domain ini dan juga menerapkan prinsip-prinsip kota cerdas Nusantara, antara lain dari green, resilient, sustainable, inclusive, serta smart. Nah, ini adalah pembelajaran lebih lanjut mengenai 6 domains, 21 subdomains, dan juga 67 smart features itu, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut mengenai masing-masing domain tadi ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah domain smart governance. Jadi, domain smart governance ini artinya adalah dengan teknologi akan meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pemerintahan. Kemudian juga pengembangan sistem e-government dan peningkatan keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan. Salah satu contohnya adalah sistem pelaporan penduduk terpusat. Nah, nanti Bapak Ibu bisa pelajari lebih lanjut apa saja yang masuk dalam domain ini, mulai dari City Management and Planning Services sampai dengan Smart OIKN, serta banyak hal lainnya juga. Kemudian, domain yang kedua adalah Smart Transportation and Mobility. Jadi, tujuan domain ini adalah meningkatkan efisiensi dan kenyamanan transportasi melalui teknologi, termasuk pengembangan transportasi umum cerdas dan sistem manajemen lalu lintas cerdas.
Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa pelajari lebih lanjut yang dari domain ini, meliputi dari Intelligent Transportation System sampai dengan Mobility as a Service. Kemudian Bapak Ibu ada juga Electric Vehicle Ecosystem dan juga Smart Logistik. Nah, kita bergeser ke domain yang ketiga, yaitu smart living. Ini adalah integrasi teknologi untuk peningkatan kualitas hidup, pengembangan rumah cerdas, dan pemanfaatan IoT atau Internet of Things untuk manajemen energi dan keamanan masyarakat. Ini nanti salah satu contohnya adalah adanya integrated health application. Bapak Ibu juga bisa pelajari lebih lanjut apa saja yang ada di domain ini. Kemudian Eh, domain yang keempat, Bapak Ibu, adalah Smart Natural Resources and Energy. Jadi di sini adalah optimalisasi penggunaan sumber daya alam dan energi melalui teknologi, termasuk penerapan sistem manajemen sumber daya alam yang cerdas dan inisiatif efisiensi energi. Contohnya adalah terkait dengan pengelolaan sampah atau Smart Waste Management. Nah, ini Bapak Ibu juga bisa pelajari lebih lanjut apa saja yang ada di domain ini, meliputi resource management dan juga energy management and digitalization. Kemudian Bapak Ibu juga ada domain yang kelima, yaitu Smart Industry and Human Resources. Ini adalah integrasi teknologi dalam industri dan pengembangan SDM, termasuk otomatisasi dan kecerdasan buatan untuk meningkatkan produktivitas. Apa saja contohnya? Bisa berupa edukasi terintegrasi, pelayanan kesehatan, konsultasi, dan konseling anak-anak, serta digital payment system. Kemudian, ini adalah tindak lanjut atau breakdown dari industri dan human resources. Dan yang terakhir adalah domain yang keenam, yaitu Smart Built Environment and Infrastructure. Jadi di sini adalah pengembangan infrastruktur cerdas dan berkelanjutan, termasuk pembangunan bangunan efisien energi dan ruang publik yang cerdas. Nah, ini nanti Bapak Ibu juga bisa pelajari lebih lanjut apa saja yang di domain ini, mulai dari 5G infrastructure sampai dengan smart construction. Nah, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan terkait dengan 6 domain tadi? Cukup jelas ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke aktivitas selanjutnya, yaitu window shopping ini Bapak Ibu. Jadi window shopping itu simpelnya adalah kita akan menawarkan sesuatu nih kepada kelompok-kelompok yang lain terkait dengan 6 domain Kota Cerdas Nusantara. Kita akan menjual sesuatu dari masing-masing domain tadi. Nah, bagaimana teknisnya Bapak Ibu? Nanti kita akan bagi kelas ini menjadi 6 kelompok Bapak Ibu. Masing-masing kelompok akan membahas ataupun bertanggung jawab terhadap sebuah domain. Jadi di sini adalah kelompok satu bertanggung jawab untuk membahas domain smart governance, kemudian kelompok tiga domain smart living dan seterusnya sampai dengan kelompok keenam. Nah, selanjutnya nanti bagaimana pembagian perannya? Nah, ini dalam setiap kelompok Bapak Ibu silakan tentukan satu orang nanti berperan sebagai salesperson, yaitu pihak yang menyampaikan paparan terkait domain yang menjadi penugasan kelompoknya kepada 5 kelompok lain. Kemudian ada timekeeper yang menjaga waktu nih bagi 100% yang datang ke kelompoknya masing-masing maksimal 5 menit. Dan ada satu orang yang bertugas untuk membuat presentasi paparan. Nanti kita berikan waktu sekitar 10 menit. Kemudian ada ketua kelompok yang bertugas untuk memberikan penilaian kepada setiap 100% dari kelompok lain yang datang ke kelompoknya. Dan satu orang pencatat hasil yang bertugas mencatat setiap presentasi ataupun poin-poin penting dari setiap 100% yang datang ke kelompoknya. Nah, setelah Bapak Ibu tentukan pembagian perannya, ini adalah rules of the game-nya Bapak Ibu. Jadi nanti 100% kelompok satu akan masuk ke kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian 100% kelompok 2 akan masuk ke kelompok lainnya juga, ke kelompok 1, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Jadi masing-masing 100% ini nanti akan memaparkan nih hasil diskusi serta paparan yang sudah disusun oleh kelompoknya ke kelompok-kelompok yang lain tadi. Nah, nanti Bapak Ibu silakan catat nih, silakan buat paparan yang semenarik mungkin, kemudian silakan catat nih, apa yang menarik dari yang dipaparkan oleh setiap 100% dari yang kelompok-kelompok yang datang ke kelompoknya. Nah, setelah seluruh 100% menyelesaikan tugasnya, seluruh peserta akan kembali ke main room nih. Kita akan review bersama-sama apa yang telah dipaparkan tadi, apa hal-hal yang menarik, atau mungkin poin-poin yang belum disampaikan atau perlu ditambahkan, nanti akan kita bahas bersama. Demikian ya Bapak Ibu ya, cukup jelas ya. Nanti saya juga akan berkeliling ke masing-masing breakout room. Jadi kalau ada yang kurang jelas, nanti bisa Bapak Ibu tanyakan kepada saya. Baik Bapak Ibu, demikian penjelasan dari saya. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing dan terima kasih.